Pemirsa Bali TV, senang sekali rasa saya Nata bisa menjumpai Anda kembali kali ini dalam Bisnis Bali News. Kita akan mencoba hari ini atau kali ini membicarakan tentang rumah sakit dan mungkin sisi-sisi bukan medisnya, tapi sisi-sisi pengembangannya. Karena bagaimanapun juga rumah sakit ini menjadi bisnis yang agak sedikit unik ya. Tidak hanya mementingkan bagaimana mencari keuntungan, tapi bagaimana sosial kemanusiaan itu harus menjadi leading sektor yang harus diutamakan dalam pengembangan rumah sakit. Saya akan mewawancari Bapak Wayan Gedi Asannya. Beliau adalah Direktur PT Aris Santi Husada, bagian dari rumah sakit Aris Santi di Mas. Kita sapa dulu. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya? Baik, Mas Dongkaro. Di suasana COVID ini ya, kita tetap sehat dan semangat. Baik, kalau kita bisa sedikit tentang rumah sakit Aris Santi, sudah dari tahun berapa? Di tahun 95 ya. Sekarang ini udah yang ke-25 tahun. 25 tahun. Harusnya kalau ulang tahun sekarang adalah ulang tahun perak. Ya. Tapi karena COVID ini agak ya kita mungkin menyesuaikan. Tapi tetap semangat ya Pak. Tetap harus semangat. Baik, kalau rumah sakit ini kan memang lebih mengutamakan bagaimana kemanusiaan, pengobatan itu ya, karena kan tidak bisa mengutamakan bisnis. Tapi mau tidak mau juga sedikit menyinggung tentang bagaimana bisnis pengembangannya. Nah, kira-kira kalau dalam konteks seperti ini mungkin Pak Wayan bisa menyampaikan kepada pemirsa apa sih sebenarnya rumah sakit itu, kemudian bagaimana sisi peran dari PT sendiri untuk membantu mengembangkan rumah sakit terutama dari pelayanan. Ya, baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat siang juga pada pemirsa semua. Jadi kami di Aris Santi ini dimulai dengan namanya Klinik Mas yang didirikan tahun 1995. Dari klinik itu ya? Ya, klinik itu didirikan oleh yayasan. Itu yayasan namanya Yayasan Ketutalon. Itu nama orang tua kami. Jadi kami mengabadikan nama beliau untuk anak-anaknya. Itu berawal dari Arsop, kami kembangkan untuk sebuah klinik. Klinik yang bergerak 24 jam. Itu satu-satunya waktu itu klinik yang ada di Gianyar ini yang bergerak 24 jam. Jadi yang beraktivitas 24 jam. Biasanya puskesmas kan sampai siang. Nah, itu salah satu kelebihan kami. Kemudian dari klinik itu kami mencoba menata terus berkembang melayani masyarakat dengan baik. Akhirnya pada tahun 2002 kami mengembangkan usaha kami menjadi sebuah rumah sakit bersalin. Bersalin. Nah, jadi rumah sakit bersalin ini pun terus berkembang. Akhirnya pada tahun 2009 kami merubah berkembang lagi jadi menjadi rumah sakit umum. Jadi saat rumah sakit umum itu masih awalnya dikelola oleh yayasan. Nah, namun karena ada peraturan bahwa rumah sakit umum itu harus dikelola oleh PT. Nah, untuk PT ini itu harus ada direktur PT. Jadi PT ini membawahi rumah sakit. Ya, sebagai salah satu usaha daripada PT itu. Nah, PT ini bisa mengembangkan nantinya lagi unit-unit usaha lain, apakah itu berupa klinik, BBF atau yang lainnya, termasuk usaha di perdagangan itu bisa. Nah, cuman untuk sementara ini kami hanya fokus bergerak di bidang rumah sakit. Ya. Nah, dari rumah sakit bersalin kami mencoba mengembangkan, kebetulan ada dari warga Satu Banjar, rumah sakit warga memberikan lokasi untuk mengembangkan rawat inap. Terus dari awalnya satu rawat inap namanya Sekaralip, kemudian kami buat Sekaragum, dan terakhir beliau masuk dan kami membuka diri karena PT bisa membuka diri, termasuk dokter-dokter senior kami ajak bergabung, karena kalau kita ingin besar harus kita mengajak orang memasukkan dana, artinya saham ke rumah sakit.
agar kita lebih cepat Baik. berkembang karena kita butuh modal. Ya, ya. Ya, Jadi, bahwa ini juga bagian orang mengenal rumah sakit mungkin hanya soal pengobatan saya, tapi jarang mereka memikirkan tentang bahwa ada aspek-aspek ekonomi bisnisnya juga harus ada dipikirkan di situ, dan itu dijalankan oleh oleh PT. Nah, selama ini mungkin ada kendala tidak Pak ya, atau mungkin ada persoalan ketika bagaimana memadukan gitu ya antara kepentingan pengobatan ini kan kemanusiaan. betul. Tidak boleh nyari untung banyak gitu kan. Betul. Tapi bagaimana kemudian pelayanannya juga bisa baik. Hmm. Pak Wayan mengalami tidak itu ada kendala-kendala menyeimbangkan ini kepentingan antara bisnis dengan pengobatan medis ini Pak? Ya, itu memang kita kan tidak bisa 100% profit oriented, betul, ya. betul, ya. Kita harus ada nilai social orientednya juga. Sosial oriented. Nah, kami sudah menyisihkan dana itu untuk CSR, Corporate Social Responsibility-nya. Jadi itu suatu kewajiban dan keharusan bagi kami. Akan kebetulan saja kami sekarang di PT memang kami membuat anggaran-anggaran, memang pertama itu memang kita harus memperhatikan kepentingan pemegang saham. Beliau itu menginvestasikan dananya, tentu berharap ada hasil yang didapat. Yang kedua, kita tidak lepas daripada perhatian terhadap karyawan. Ya, bagaimana kita ajak bekerja biar mereka bisa bekerja dengan baik. Jadi kepuasan pemegang saham, kepuasan karyawan, dan yang paling kalah pentingnya adalah kepuasan pelanggan. Ya, di sini pasien-pasien itu. Ya, harus kita berikan kepuasan mulai dari keramah tamahan kita. Ketika mereka datang ke sini, apa yang kita bisa bantu. Jadi kita harus bisa menangkap apa harapan mereka. Pertama, mereka bisa dihargai sebagai pelanggan. Yang kedua, tentu kita rawat dengan ramah. Kemudian yang ketiga, memberikan suatu nilai yang kompetitif. Artinya mereka tidak merasa terbebani, tapi mereka mendapatkan pelayanan yang lebih baik daripada apa yang mereka keluarkan. Terus juga terhadap bagaimana kita menyeimbangkan antara kegiatan bisnis dengan sosial. Nah, sosial ini kita bagi 3, untuk perahyangan, pawongan, dan pelemahan. Itu kami sudah alokasikan dan setiap tahun kami arahkan. Kalau perahyangan tentu kita akan pertama tentu tidak lepas daripada pelinggih yang ada di sini. Yang kedua, dengan lingkungan kita yang ada sekitar sini, apa yang kita bisa bantu sepanjang sesuai kemampuan kita dan anggaran kita. Nah, kan untuk pawongannya tentu ada masyarakat miskin, ya, yang membutuhkan, apakah itu anak-anak untuk sekolah, kemudian orang tua, atau sebelumnya kan belum ada BPJS dulu. Nah, sekarang dengan ada BPJS, nah kita alihkan kepada mereka yang betul-betul tidak bisa bekerja, tidak bisa ada dapat KIS, tapi untuk kehidupan terlebih lagi dalam pandemi ini. Kita memberikan semacam sembako kepada mereka. Ada, ya, termasuk masker. Kita sudah memberikan bantuan masker pada mereka. Sedangkan untuk lingkungan kita menyangkut masalah kebersihan, memberikan sumbangan tempat sampah dan lain-lain. Dan pengembangan saya kira dari klinik, kemudian dari rumah sakit bersalin, dari sekarang dari rumah sakit umum gitu ya. Sebenarnya banyak perkembangan sangat pesat gitu. Iya. Dan apakah ini sudah cukup atau akan ada pengembangan baru lagi yang mungkin dilakukan oleh PT Ari Santri sana? Ya, untuk pengembangan terutama ini sangat tidak terbatas. Ya, kita harus selalu masih ada planning ke depan itu yang akan dilakukan. Sangat masih. Jadi kita harus selalu kreatif dan inovatif, bisa melihat apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Terlebih lagi kita ini ada di area pariwisata. Ya, area pariwisata. Nah, kami merencanakan yang namanya rumah sakit sebagai industri pariwisata. Jadi mereka datang ke sini bukan sekedar untuk berpariwisata, tapi mereka datang ke sini untuk berobat, tapi juga berpariwisata. Ya, itu harapan kami. Jadi juga
Ya, pariwisata medis itu ya, kesehatan ya, kalau istilahnya. Medical tourism. Medical tourism. Ya. Itu akan dikembangkan oleh. Iya, itu akan kita kembangkan di sini dan kita sudah mulai menata dan mulai dari SDM-nya kita siapkan dulu, termasuk fisiknya Ya, kita akan siapkan. Sarana prasarananya akan kita siapkan dan kemudian juga kita mengembangkan rumah duka. Oh. Jadi sebelumnya kan rumah duka kita siapkan hanya sekedar aja dulu. Karena ada kebetulan ruang sisa, kami siapkan, ternyata banyak masyarakat yang membutuhkan. Ya, jadi mereka menitipkan jenazahnya, keluarganya, untuk kemudian sebelum dilakukan penguburan atau pengabenan. Itu sangat lumayan banyak. Nah, dulu kapasitasnya cuma 6 jenazah. Sekarang kan kita siapkan sampai 40 jenazah. 40 jenazah yang kami siapkan. Nah, itu satu. Di samping divisi internasional kita sudah siapkan. Disiapkan ya. Sudah disiapkan, bukan untuk orang asing saja, termasuk masyarakat yang ekonominya kelas menengah ke atas. Jadi yang eksklusif. Jangan sampai masyarakat yang sekitar sini kenapa harus ke Denpasar? Satu waktu, kedua biaya dan risiko di jalan. Kalau macet gitu ya. Macet. Kalau situasinya normal macet sekali dan itu bisa menjadi bisa membantu masyarakat sekitar. Sangat membantu. Terus yang lain adalah kita sekarang lagi merencanakan senior living. Jadi kalau di Jawa orang bilang itu pati jompo ya. Oh, senior living. Karena kita melihat ke depan ini hampir mungkin karena kesibukan orang tuanya tidak terawat dengan baik. Jadi orang tuanya bisa dititip di senior living ini, baik secara temporary, artinya pagi diantar, sore dijemput, terus diajak, biar tidak terkesan membuang orang tua. Tapi kalau mereka misalnya permanen ada di luar daerah, di luar negeri, mereka bisa menitipkan juga secara permanen. Jadi akan menjadi sepertinya nih pelayanan yang komprehensif gitu ya. Pelayanan rumah sakit dan memang masyarakat saya membutuhkan karena jarak, jadi harus ke Denpasar, harus ke kan agak jauh. Dan masyarakat pasti akan mendukung. Tapi mungkin dia persoalan COVID, kita kembali ke situasi real sekarang. Apakah dalam kondisi COVID ini harus mengkoreksi tidak planning pengembangan untuk peningkatan pelayanan yang sudah dilakukan oleh rumah sakit Arisandi? Tentu, terutama kan dari segi anggaran. Karena PT itu kan juga berarti ya? Iya. Karena tadinya kan kita tidak menganggarkan di awal tahun ini, COVID kan belum kelihatan. Betul. Ya. Nah, tiba-tiba COVID ini merebak dan mewabah sedemikian rupa. Dan pengeluaran yang tambahan itu ya. Sangat betul. Dan itu tidak murah. Betul. Jadi kami sekarang betul-betul mulai memikirkan hal-hal yang mana yang bisa dialihkan anggaran itu agar nantinya COVID ini tetap bisa kita laksanakan. Nah, di samping memang sekarang kan sudah mulai turun harga-harga APD-nya. Di awalnya itu sangat berat sekali, sangat berat sekali. Ya, bersyukur juga ada beberapa masyarakat yang artinya dengan senang hati atau bermurah hati untuk berpartisipasi dalam penanganan COVID ini, terutama untuk medis. Itu. Mungkin sebagai closing statement di bisnis Bali News kita ini, kira-kira apa yang menjadi harapan Pak Wayan mungkin kepada pelanggan yang sudah, artinya pasien yang sudah berobat, kemudian ada pemerintah mungkin kebijakan-kebijakan yang mungkin harus lebih dikencarkan lagi untuk bagian mendukung, karena bagian rumah sakit swasta ini kan juga bagian dari garda terdepan kesehatan juga. Betul. Ada yang mau disampaikan? Ya, pertama kita harus selalu ada koordinasi dan komunikasi pemerintah dengan swasta, ini tidak bisa dilepaskan. Terutama tentu pemerintah kalau dilihat dari segi kemampuan untuk penyiapan baik sarana prasarana pasti lebih mudah dan lebih memungkinkan. Dan kami di sini sangat terbatas untuk itu. Barangkali pemerintah bisa lebih memperhatikan masalah ini. Nah, apalagi masalah BPJS dengan keterbatasannya, namun kami tetap melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Terus yang kedua, kami ingin menyampaikan pada masyarakat bahwa masyarakat tidak perlu takut ke rumah sakit untuk berobat. Karena kenapa? Sepanjang protokol kesehatan ya. COVID itu dilaksanakan.
Jadi masyarakat jangan sampai akhirnya bertahan di rumah, justru lebih bahaya. Nah contoh aja misalnya DB, kan ketika mereka panas takut ke rumah sakit, trauma, itu nggak perlu seperti itu. Ya, Terlebih lagi kami di Rumah Sakit Arisanti kan sudah melakukan protap-protap tertentu, sehingga baik pasien, pengunjung, penunggu, dan pasien di poli itu tetap sehat. Bayangkan kami yang istirahat hari aja ke rumah sakit, bagaimana? Ya, nah kami yakin sepanjang kami melakukan protokol itu, semoga Ida Sang Yang Widi Wasa memberkati kita semua. Terima kasih Pak Wayan atas waktunya. Mudah-mudahan Rumah Sakit Arisanti ini bisa, karena sekali lagi itu bagian dari bagaimana membantu masyarakat, terutama dalam bidang medis, pengobatan itu sangat penting sekali. Terus juga jangan takut dalam kondisi COVID ini ke rumah sakit itu membahayakan. Dan rumah sakit sudah punya protap. Jadi mudah-mudahan pengembangan yang sudah dilakukan ini bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Kan itu tujuannya sebenarnya, bukan untuk bisnis keuntungan ya, tapi memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat di bidang kesehatan. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Wayan, dan pemirsa berikut ini demikian dari Bisnis Bali News. Perbincangan kita tentang bagaimana pengembangan rumah sakit swasta sebagai bagian terdepan juga untuk peningkatan kesehatan masyarakat di masa COVID ini. Sekali terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di Bisnis Bali News berikutnya.